Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Andi Galib dengan NIM 1850001 kelas A. Di sini saya akan mereview materi dari manajemen proyek TI yaitu tentang penjadwalan. Langsung saja, perkiraan yang sudah diperhitungkan di dalam bab 13 adalah banyaknya orang per hari-hari usaha yang akan diperlukan untuk membuat proyek. Hal ini disebut waktu sebenarnya. Dalam bab 13, kita lihat bahwa langkah-langkah sebenarnya dalam perencanaan sebuah proyek adalah satu, perencana. Biasanya PM dan PL dalam suatu proyek kecil dan menengah menjelaskan rincian struktur kerja. Seorang atau kelompok diberi tanggung jawab untuk setiap kegiatan pada tingkat rendah. 2. Tanggung jawab kelompok memperkirakan kegiatan-kegiatan di tingkat terendah pada seorang atau pengguna hari yang berjalan. 3. Tanggung jawab kelompok juga menunjukkan kegiatan sebelumnya yang diperlukan untuk setiap tugas dan menyerahkan sumber yang diperlukan untuk tugas tersebut. 4. Perencana menggambarkan aktivitas jaringan kerja, biasanya dalam bentuk diagram PERT. 5. PM mengoptimalkan jaringan kerja dengan menyediakan sumber untuk setiap kegiatan. 6. PM menghasilkan jadwal kegiatan-kegiatan. Bab ini merinci langkah 4,5 dan 6. Jaringan kerja dan jadwal. Diagram PERT. Pada awalnya, PERT, Program Evaluation and Review Technique, yang sederhana digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang berurutan dengan menggunakan serangkaian anak panah, seperti gambar 14.1. Masing-masing anak panah mewakili satu kegiatan dan diberi label dengan nama kegiatan tersebut, contohnya A, B, dan seterusnya. Jika suatu kegiatan tidak dapat dimulai sebelum aktivitas sebelumnya selesai, buntut dari anak panah kegiatan kedua, itu pengganti, diletakkan pada kepala dari yang sebelumnya. Pada gambar 14.1, sebagai contoh, E tidak dapat dimulai sebelum D selesai, G tidak dapat dimulai sebelum C dan F keduanya selesai. Titik awal dan akhir disebut node dan diberi angka. Diagram dalam gambar 14.1 kelihatan tidak punya arti, tetapi berguna untuk menggambarkan suatu PERT untuk ukuran proyek apapun. Karena hal itu memaksa Anda untuk menganalisis sederetan kegiatan. PERT juga menunjukkan kegiatan yang berjalan secara serentak sederetan. Kegiatan seperti A, B, C, G disebut suatu jalur. Jika ada jalur atau bagian jalur yang berjalan secara paralel seperti jalur B, C, dan jalur D, E, F, maka kegiatan B dan C dapat dikerjakan secara serentak dengan kegiatan D, E, dan F. Jalur kritis, suatu pembuktian yang luas dari diagram PERT di atas dapat dicapai dengan mencantumkan lamanya tugas masing-masing pada PERT seperti pada gambar 16.2. Jalur terpanjang dalam jaringan kerja dihitung dengan menambahkan lamanya waktu sepanjang jalur. Sebagai contoh, pada gambar 14.2, jalur paling atas ABCG adalah 26 hari dan jalur bawah ADEFG adalah 25 hari. Menjadikan jalur paling atas itu jalur kritis. Garis ganda menunjukkan CP lengkap. Mengetahui jalur kritis merupakan hal penting bagi PM. Jika suatu kegiatan pada CP meleset membutuhkan waktu lebih lama dari yang direncanakan, maka tanggal pengiriman proyek akan meleset. Float atau slang, suatu periode waktu di mana kegiatan dapat meleset tetapi tidak mempengaruhi CP dan tanggal pengiriman. Float bebas dan float total. Diagram PERT pada gambar 14.3 menunjukkan kegiatan CP dari modul program A dan modul tes A dikerjakan oleh programmer 1. Kegiatan pada jalur utama, modul program B dan modul tes B dikerjakan oleh programmer 2. Memakan waktu 5 hari float. Kegiatan-kegiatan pada jalur bawah, modul program C, modul tes C, dan penggabungan dikerjakan oleh programmer 3 dan dipimpin proyek jalur bawah membutuhkan waktu 5 hari float. Free float. Ada waktu float di mana kegiatan sebelumnya tidak berpengaruh pada kegiatan lainnya. Project float
Beberapa float pada beberapa kegiatan adalah hal yang dimiliki manajer proyek untuk digunakan sebagai kebijaksanaan. Beberapa manajer proyek kadang melangkah terlalu jauh dengan tidak memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan floatnya. Kegiatan DUMI. Sejauh ini, diagram PERT digambarkan sebagai kegiatan dalam format anak panah. Penarikan mundur yang utama pada bentuk PERT ini adalah dibutuhkan untuk kegiatan DUMI. Sebagai contoh, pada gambar 16.4a, kita mempunyai kegiatan B, C, dan D, F, yang semuanya dimulai pada titik yang sama dan berakhir pada titik yang sama. Akan lebih baik untuk mempunyai titik awal dan atau titik akhir yang unik untuk masing-masing kegiatan. Sebagai contoh, jika seorang menuju kegiatan di antara titik 2 dan 3, hal ini tidak jelas kegiatan mana yang dimaksud. Kegiatan ini akan membingungkan ketika jaringan kerjanya adalah komputer. Gambar 14.A4 biasanya digambarkan kembali seperti gambar 14.4b. Di sini semua kegiatan digambarkan dengan pasangan titik awal akhir yang unik. Kegiatan di antara titik 3 dan 4 tidak ada atau DUMI, kegiatan fiktif dengan waktunya 0 dan digambarkan sebagai garis terputus. Kegiatan pada titik atau jaringan kerja yang diutamakan. Aktivitas pada titik atau jaringan kerja yang diutamakan adalah bentuk lain dari diagram PERT. Gambar 14.5 mempunyai proyeksi yang sama dengan gambar 14.4. Digambar seperti kegiatan pada titik PERT, titik-titik diberi nama dengan nama tugas dan bebas menentukan lamanya tugas. Penempatan sumber. Jika Anda mengerjakan rencana secara manual, diagram PERT merupakan diagram yang paling baik digunakan untuk menggambarkan lokasi sumber. Diagram untuk sebuah proyek software seperti pada gambar 14.6. Penempatan sumber daya manusia. Jaringan pada gambar 14.6 mempunyai 10 kegiatan yang dikerjakan serentak pada suatu waktu, yang mungkin menjadi pilihan jika Anda mempunyai 10 programmer yang handal atau satu programmer yang dapat menyelesaikan 1/10 dari waktunya untuk setiap orang. Penempatan sumber daya manusia sangat subjektif dan tergantung pada kemampuan mereka, tetapi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu penentuan tugas kepada seorang disesuaikan dengan tingkat kemampuan individualnya. Jangan memberikan tugas yang mudah kepada para ahli. Jangan memberikan tugas yang rumit kepada para pemula. Berikan tugas yang hampir sama pada orang yang sama. Hal ini akan mengurangi waktu untuk mempelajarinya. Berikan tugas penting pada orang yang Anda percaya. Yang disebut orang kepercayaan bukan hanya orang yang bisa menyelesaikan suatu tugas dalam waktu 3 hari. Namun, pada kenyataannya penyelesaiannya membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 10 hari. Orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang bila berkata dapat menyelesaikan suatu tugas selama 3 hari, maka selama itu jugalah tugas tersebut selesai. Berikan tugas yang memerlukan komunikasi pada satu orang yang sama untuk menekan interaksi antara manusia. Jangan lupa bahwa pimpinan proyek membutuhkan waktu untuk mengawasi khususnya pada saat awal proyek. Tingkat sumber daya yang ada sebanyak mungkin lebih baik, tetapi mempertahankan 3 programmer dalam kesibukan selama 5 minggu berjalan daripada mempekerjakan 5 programmer selama seminggu, tidak satupun orang untuk minggu berikutnya, 3 orang untuk minggu berikutnya, dan 7 orang untuk minggu selanjutnya. Diagram PERT pada gambar 14.7 adalah pengulangan gambar 14.6 dengan menentukan sumber daya. Waktu yang dicapai untuk setiap tugas akan lebih singkat jika lebih dari satu sumber daya yang ditugaskan. Keputusan penempatan staf dapat ditetapkan berdasarkan hal berikut. P1, programmer 1 mempunyai kemampuan menangani proyek, tetapi P2 dan P3 hanya dapat menangani proyek dalam waktu yang lebih pendek.
Modul A, B, dan C merupakan modul yang paling sulit, namun mempunyai kesamaan, sehingga pimpinan proyek dapat membantu P2 untuk membuat semua kode. Dengan adanya PL dalam CP akan mengurangi stres PM. P1 merupakan seorang senior yang mampu bekerja sendiri dengan serius. P3 adalah pemula yang diserahi menangani dokumentasi. Sesuatu yang tidak adil. Catatan bahwa setiap orang bekerja pada jangka waktu yang berdekatan. Mengurangi lamanya tugas dengan menambah tenaga kerja. Menambah tenaga kerja dalam suatu tim tidak perlu mengurangi lamanya tugas-tugas. Peraturan suatu industri yang sangat menonjol yang pengarang temui sangat berguna, yaitu tambahkan sekurang-kurangnya 10% dari perkiraan waktu sebenarnya untuk setiap tambahan anggota dalam suatu tim yang profesional. Hal ini menunjukkan bahwa jika satu orang membutuhkan 10 hari untuk mengerjakan tugas, dengan 2 orang dibutuhkan waktu 11 hari, atau paling baik 1/2 dalam 24 jam. Tambahkan 10% untuk setiap penambahan kumulatif anggota. Lamanya tugas dapat diterjemahkan dari gambar 14.6 menjadi gambar 14.7 dengan memasukkan peraturan di atas ke dalam perhitungan. Ditambahkan beberapa keputusan profesional berdasarkan seberapa baik tugas-tugas itu dapat dibagi, seberapa baik komunikasi setiap individual, dan lain-lain. Penempatan sumber daya non-manusia. Sumber daya non-manusia diperlukan untuk proyek software seperti hardware, komputer, paket software, sistem operasi, informasi manual, pelatihan, jaminan komputer, layanan, cetakan, dan sebagainya. 3 batasan. Seperti yang kita lihat yang lalu, Anda bisa mendapatkan yang baik, murah, atau cepat. Pilih 2. Menambah beberapa sumber daya akan mengurangi lamanya tugas, tetapi biaya meningkat. Memindahkan orang yang dipercaya dari kegiatan yang rumit tetapi kegiatannya pendek ke dalam kegiatan yang lama mungkin mengurangi waktu secara keseluruhan, tetapi ini akan membahayakan seluruh proyek jika kualitas pada tugas yang pendek dikurangi. Pertama-tama kita harus menghitung 3 hal untuk setiap tugas. Hal pertama, lamanya waktu normal. Ini adalah perkiraan yang akan Anda berikan kepada manajer pertama kali. Hal kedua, lamanya waktu minimal, di mana Anda dapat menambahkan perubahan tugas. Hal ketiga, biaya tambahan per hari-hari untuk setiap perubahan. Sebagai contoh, tugas B secara normal akan memakan waktu 5 hari. Jika programmer bekerja lembur, tugas B dapat selesai dalam 3 hari. Tetapi hal itu akan memerlukan tambahan biaya sekitaran $200 per hari. Mari kita coba untuk menyelesaikan proyek ini. Algoritma yang digunakan pada proyek tersebut adalah ubah tugas pada CP jika selama tidak ada jalur lain yang menjadi kritis. Jika jalur lain menjadi kritis, ubah tugas tersebut dengan baik. Langkah 1, lihat pada gambar 14.8b. Ubah tugas A dari 3 hari menjadi 2 hari. Ada keuntungan 1 hari dengan biaya $500. Jalur lain tidak pada karena tidak ada kegiatan lain yang paralel. Tugas A tidak dapat diselesaikan lebih lama. 3 hari adalah waktu minimum. Langkah 2, ubah tugas B dari 5 hari menjadi 4 hari dengan biaya $200. E adalah sebuah jalur paralel, jadi periksa jalur tersebut. Jika jalur ini menjadi kritis, tugas E dilakukan secara simultan dengan B dan C. Dengan mengubah tugas B menjadi 4 hari, maka B dan C bersama-sama membutuhkan waktu 11 hari. Tugas E dilakukan selama 11 hari, dengan demikian berubah menjadi kritis, tetapi sebelum perlu diubah. Langkah 3, ubah tugas B menjadi 3 hari dengan biaya $200 karena E adalah paralel dan kritis. Maka E memerlukan tambahan hari. E harus diubah. Kesimpulan untuk penyelesaian proyek. Beberapa asumsi dapat dibuat di sini. Pertama, tugas dapat diselesaikan menambah tenaga kerja dan waktu lembur belum tentu mempercepat penyelesaian proyek. Kedua, tugas dapat diselesaikan sesuai pesanan. Ketiga, tugas-tugas dapat diselesaikan secara terpisah. Penyelesaian satu tugas akan mempengaruhi tugas lain.
paket komputer terbaik akan membantu semua perhitungan Anda. Jadwal atau diagram GANTT. Diagram Gantt adalah diagram batang yang menunjukkan waktu. Disebut Gantt karena ditemukan oleh Henry Gantt. Langkah-langkah untuk menggambar Gantt adalah: langkah 1, gambarlah satuan waktu di posisi atas. Pilih satuan waktu sehingga Anda memerlukan tidak lebih dari 2 diagram. Anda akan melihat bahwa Gantt adalah buku panutan bagi manajer proyek. Semua kalender bergantung pada informasi yang dapat dimasukkan ke dalam Gantt, dan 99% kehidupan PM bergantung pada kalender ini. Tanggal mulai pada setiap minggunya harus diberi tanda jika tersedia ruangannya. Langkah 2, beri tanda pada kalender semua kejadian di posisi bawah. Kegiatan hari libur seperti liburan hari raya, rapat, pelatihan, janji penting, dan lain-lain. Semua kejadian harus dijadwalkan di sekitarnya. Langkah 3, dari PERT pada gambar 14.7, jadwal setiap kegiatan. Mulailah dengan kegiatan pertama, fase definisi. Gambarkan dalam bentuk batang sama panjangnya dengan 1 hari pada PERT. Beri tanda orang yang bertanggung jawab di dalamnya, dan presentasikan waktu yang Anda harapkan untuk setiap orang yang bekerja pada proyek tersebut, jika ini tidak 100%. Langkah 4, jadwalkan kemungkinan tugas untuk setiap kegiatan. Tanya pada diri Anda sendiri, apakah Anda pekerja yang akan diperpanjang waktunya untuk tugas khusus ini? Langkah 5, ulangi kembali langkah 3 dan 4. Jadwalkan semua tugas-tugas dalam PERT dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah untuk tugas-tugas yang paralel. Sebuah tugas dimulai bila kemungkinan tugas yang sebelumnya telah diselesaikan. Tambahkan kemungkinan yang banyak pada tugas khusus terakhir. Sistem TED sebagai ukuran keamanan. 6. Beri tanda semua kejadian-kejadian penting. Beri tanda kejadian penting utama yang menunjukkan penyelesaian dari kejadian penting dan produk-produk. Yakinlah bahwa kejadian penting tersebut cukup sering, jadi waktu di antara satu kejadian cukup pendek sehingga tidak akan lepas kontrol. Lakukan setiap 2 atau 3 bulan selama 12 bulan proyek itu berjalan. Ini menunjukkan bahwa kejadian penting dapat ditemukan seperti milestone 3, mid programming, review pada gambar 14.10. Kesimpulan untuk penjadwalan: sampai pengarang menulis buku ini, biaya personel komputer dengan software manajemen proyek yang sangat sempurna sama dengan gaji seorang manajemen proyek selama 1 minggu. Biaya ini tidak dapat dihindari dalam pemakaian sebuah produk komputer untuk menggambarkan PERT dan Gantt, untuk menghitung CP dan sebagainya. Personel komputer juga berguna untuk menggambarkan kembali proyek Gantt dalam sumber daya Gantt tersendiri untuk setiap orang, meliputi jadwal kegiatan orangnya. Jika Anda tidak pernah menggambar PERT atau Gantt secara manual, pertama-tama kerjakan ini pada kertas untuk mempelajari konsepnya, kemudian gunakan personel komputer. Tetaplah mempertimbangkan 3 bagian dari Gantt. Bagian pertama adalah untuk diri Anda sendiri dengan semua float dan kemungkinan yang terlihat. Bagian kedua adalah untuk individu-individu yang terlibat. Ini merupakan sumber daya Gantt bagi mereka. Bagian ketiga adalah untuk distribusi bagi manajemen tingkat atas. Arti penting total float adalah menunjukkan jumlah waktu yang diperkenankan suatu kegiatan boleh ditunda tanpa mempengaruhi jadwal penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jumlah waktu tersebut sama dengan waktu yang didapat bila semua kegiatan terdahulu dimulai seawal mungkin, sedangkan semua kegiatan berikutnya dimulai selama mungkin. Total float ini dimiliki bersama oleh semua kegiatan yang ada pada jalur yang bersangkutan. Hal ini berarti bila salah satu kegiatan telah memakainya, maka total float yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan lain yang berada pada jalur tersebut adalah sama dengan total float semua dikurangi bagian yang telah dipakai. Free float adalah bila mana semua kegiatan pada jalur yang bersangkutan mulai seawal mungkin. Besarnya free float suatu kegiatan adalah sama dengan sejumlah waktu di mana penyelesaian kegiatan tersebut dapat ditunda.
tanpa mempengaruhi waktu mulai paling awal dari kegiatan berikutnya ataupun semua peristiwa yang lain pada jaringan kerja. Dengan kata lain, every float dimiliki oleh suatu kegiatan tertentu, sedangkan total float dimiliki kegiatan-kegiatan yang berada di jalur yang bersangkutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.